Semua peserta videonya nyalakan aja ya. Video nyalakan, kalau tidak ada uzur dinyalakan aja. Ya. Bisa kita mulai nah. Afwan ya, agak terlambat sedikit karena tadi yang kelas akhwatnya memang mulainya agak molor sedikit. Ini suara dari mana ini? Ini dimatikan aja dulu ya. Jadi untuk mic-nya kecuali nanti kalau Anda perintahkan untuk bertanya atau untuk menjawab pertanyaan, fadhol nanti dibuka mic-nya ya. Mic-nya ditutup aja dulu. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita berjumpa di dalam daurah kita pada malam hari ini. Namun maaf ada sedikit keterlambatan karena memang kelas akhwatnya tadi tidak tepat ya pukul 7:30 ya. Dan juga ada sedikit pertanyaan. Mohon dimaklumkan dan mohon untuk dimaafkan. Baik. Nah, kita akan memulai pembahasan kita di dalam daurah kita ini, yakni surah Al-Fatihah. Yang mana perlu kita ketahui bahwasannya daurah ini bukan suatu hal yang menakutkan atau hal yang membuat kita wah ini kelasnya expert, advance atau segala macam ya. Daurah itu kalau kita kembalikan kepada kata asalnya ini belajar ya. Kita belajar kembali. Ya, jadi Anda tidak persyaratkan ketika ikut daripada daurah ini adalah mereka-mereka yang sudah lancar membaca Al-Fatihah. Ya, tidak. Tapi siapa saja ya dari kalangan manapun boleh untuk mengikuti daurah ini, bebas. Karena ini statusnya adalah belajar. Ya. Tapi kitab yang kita gunakan di sini yakni yang seperti yang sudah lihat, yakni Menggapai Cahaya Surah Al-Fatihah. Yang mana kitab ini adalah mahakarya, buah karya daripada guru kami, ya Syekh Abu Sofia, hafizahullah ta'ala. Walaupun bukunya tipis, tapi Masya Allah ya, ini pembahasan di dalamnya ada pembahasan tentang ilmu qiraat. Ya, qiraat, ya. Nanti kita akan bahas dan kita akan praktek. Ya mungkin ini tidak didapatkan di dalam daurah-daurah Al-Fatihah yang lain. Ya, karena nanti akan ana praktekkan bagaimana cara baca Al-Fatihah asyrah sughra dan asyrah kubra. Ya. Nah, nanti silakan nanti antum bisa praktek ya. Oh, bagaimana bacaan dari masing-masing a'immatul qurra, daripada para imam qiraat itu bagaimana sih bacaan-bacaan Al-Fatihah mereka. Seperti itu. Nah, nanti ada pembelajaran kita nanti di akhir-akhir daripada daurah ini nanti insyaallah. Tapi kita akan bahas mulai dari awal. Ya, ini kalau antum melihat di situ ada halaman 14. Silakan dibuka di halaman 14, dilihat. Di situ ada sifat qiraah Nabi. Jadi kalau kita mengembalikan dengan judul kita ya, daurah pengambilan sanad surah Al-Fatihah. Berarti apa yang kita pikirkan yakni sanad. Apa itu sanad? Jadi salah satu fungsi sanad ini adalah untuk menjaga daripada keaslian lafaz. Ya. Kalau itu hadis, tapi karena ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim, berarti ada dua hal yang harus dijaga, yakni lafaz dan cara membaca. Ya. Jadi ini salah satu perbedaan di mana seseorang mengambil sanad hadis, katakanlah sanad hadis atau sanad kutub dalam bidang ilmu yang lain dengan sanad Quran. Kalau sanad Quran ini terutama di dalam mengambil sanad surah Al-Fatihah karena dia bagian dari Al-Quran. Ya umul Quran kan ya, dikenal dengan Ummul Quran. Maka yang kita harus ketahui adalah
Kenapa kita harus ambil sanad? Karena untuk apa? Menjaga keaslian daripada surah Al-Fatihah itu sendiri, surah Al-Fatihah itu sendiri, dan menjaga keaslian bagaimana surah Al-Fatihah itu dilafadzkan dengan baik dan benar sesuai dengan sifat bacaan Nabi SAW. Ya. Kemudian ini juga yang tidak kalah pentingnya, yakni mengetahui daripada hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ini dengan apa? Dengan warattilil Qur'ana tartila. Seperti halnya Allah taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita harus membaca Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Ya. Membaca Al-Qur'an itu dengan mensifati bacanya Rasulullah SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya mendefinisikan daripada makna tartil ini, yakni at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan setiap huruf. Jadi bukan saja mentajwidkan daripada setiap rangkaian kata maupun kalimat di dalam Al-Qur'an, tapi juga mentajwidkan setiap huruf-hurufnya. Atau yang lebih kita kenal kalau di zaman kontemporer sekarang, yakni fasahatul lisan. Ya, memfasihkan lisan kita membaca huruf demi huruf di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu tersusun atas kalimat-kalimat. Di dalam kalimat-kalimat itu tersusun atas kata-kata. Di dalam kata-kata itu tersusun atas huruf-huruf. Nah, huruf-huruf itulah yang harus kita sifati. Ya. Bahkan Al-Imam Ibn Jazari menyebutkan di dalam manzumahnya, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Ya, sebelum seseorang itu membaca Al-Qur'an, ya, secara hukum syariatnya apa yang harus dia kuasai terlebih dahulu, yakni makharijal hurufi was sifati. Ya, yakni menguasai makhraj, tempat-tempat asal keluarnya huruf, kemudian menguasai sifat huruf. Karena tidak hanya kita mengeluarkan dari asalnya huruf tersebut, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana sih sifat masing-masing huruf itu. Bagaimana sih mengeluarkan huruf sin itu, atau sekedar sa saja seperti itu. Huruf ro atau sekedar ro. Tidak seperti itu. Tapi ada sifatnya harus kita penuhi. Maka dari itu diperintahkan kepada kita, seperti halnya Al-Imam Ibn Jazari menyebutkan dalam manzumahnya, yakni makharijal hurufi was sifati. Buat apa? Liyalfidhu bi'afsahil lughati. Guna agar ketika kita melafadzkan Al-Qur'an itu, yaitu dengan bahasa yang paling afsah. Bukan saja fasih. Kita tidak diperintahkan untuk membacanya dengan fasih saja, tapi dengan afsah. Paling fasih. Ya, paling fasih. Nah, inilah salah satu urgensi daripada kita mengambil sanad Al-Qur'an. Ya, mengambil sanad Al-Fatihah. Karena ini baru bagian kecil. Ya, antum ikut daurah ini berarti baru mengambil sebagian kecil saja. Al-Fatihah saja. Nanti kalau antum sudah selesai ini, antum boleh mengikuti tes bacaan. Kalau sudah bagus, baik dan benar, antum boleh untuk bertalaki kepada anak 30 juz. Ya, nanti kita benar-benar mensifati tidak hanya Al-Fatihah saja, tapi seluruh sampai dengan akhir daripada Al-Quran, sampai dengan nanti di juz yang 30. Nah, itulah kewajiban kita sebagai penuntut ilmu Al-Quran. Ya, kita harus mencari seorang guru di mana kita setorkan bacaan kita. Ya, jangan sampai kita ini tidak sama sekali ya menyetorkan bacaan kita, tidak sama sekali pernah kita bertalaqi musyafahah dengan seorang guru yang mutqin. Ya, bagaimana cara kita untuk mengatakan bahwasannya bacaan kita itu sudah benar, bacaan kita itu sudah diakui, bacaan kita itu sudah sesuai dengan makhraj dan sifatnya, bacaan kita itu sudah sesuai dengan ahkamul tilawah dan segala macam, atau bacaan kita itu sudah sesuai dengan syarat-syarat tilawah. Kecuali dengan apa?
kecuali dengan kita menyetorkan bacaan itu pada guru kita, kemudian guru kita lah yang mengkoreksinya dan membenarkan bacaan kita tersebut. Ya, jadi ana harapkan nanti setelah daurah ini selesai, antum tidak hanya mencukupkan dengan katakanlah nanti kalau salah satu dari antum dapat sanad dari ana nanti ya, bagi yang berhak nanti yang sudah dapatkan, antum mencukupkan diri dengan Al-Fatihah saja, tidak. Ya, ana harapkan nanti antum terus ya, antum bisa menyetorkan bacaan itu hingga nanti di juz yang ke-30. Bukan juz 30 saja ya. Ya, sampai dengan juz yang 30, bukan di juz 30 saja. Baik. Kita masuk ke pembahasan pertama. Ayyuhal ikhwah, yakni di sifat qira'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bacaannya itu dengan membaca huruf demi huruf itu dengan jelas. Nah, ini salah satu sifat baca Nabi. Dan ini yang harus kita perhatikan, yakni ketika membaca Al-Quran itu jangan kita hentak, jangan kita jeda, jangan kita mengeluarkan suara-suara yang tidak seharusnya dikeluarkan. Misalnya seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Nih, jadi kita buat hentakan-hentakan. Ya, jadi ada suara-suara yang aneh di situ. Nah, ini bukan sifat bacaan Nabi. Sifat bacaan Nabi itu mengalir dengan santainya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dia mengalir seperti itu ya. Jadi tidak ada hentakan-hentakan. Termasuk nanti di hukum-hukum seperti halnya hukum izhar ya. Itu tidak baca man amana, tapi man amana, min had, man aman. Nah, seperti itu. Tapi yang harus kita pahami, kapan kita membacanya itu dengan mengalir, dengan lembut. Ya, yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengetahui daripada sifat huruf, daripada huruf-huruf Al-Quran tersebut. Karena ketika kita membaca huruf nun, contoh misalnya, tadi ya seperti lafaz man amana, kita tidak boleh membaca man amana, man amana. Kenapa? Huruf nun itu punya sifat bainiyah, tawassut. Dia mengalir suaranya, tapi suaranya itu sedang ngalir ya. Man aman, man amana, min had, bukan min had, min had, tidak demikian. Ya, insyaallah taala nanti kita bahas nanti ketika kita masuk pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Taib. Kemudian yang kedua, yakni berhenti atau memutus bacaan ayat demi ayat. Nah, ini harus kita pahami. Walaupun yang kita ketahui bahwasannya masing-masing qira'an itu ada perbedaan tersendiri, ya. Kalau pada umumnya yang kita ketahui bahwasannya ketika membaca ta'awudz, kemudian baca basmalah, kemudian menyambung di awal surat, itu ada 4 cara. Ya, 4 cara membaca ketika kita ta'awudz, ketika baca basmalah dan awal surat. Yang pertama yakni qat'ul jami', ya, qat'ul jami' atau memutus bacaan ya sendiri-sendiri. Bacaan ta'awudz diputus, ya berhenti, ketika baca basmalah berhenti, kemudian baru masuk ke awal surat. Contoh seperti ini. Ini yang umum ya, umum kalau kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu qat'ul jami'. Kemudian ada yang kedua, yakni waslul awal. Waslul awal. Yakni membaca ta'awudz, kemudian disambung langsung kepada bacaan basmalah, berhenti dulu, baru nanti sambung di awal surat. Contohnya seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu wasl awal. Jadi bacaan ta'awud dengan bacaan basmalah itu disambung. Baru itu berhenti, kemudian lanjut ke bacaan berikutnya. Kemudian yang ketiga yakni waslul akhir. Waslul akhir yakni bacaan basmalah berhenti, kemudian bacaan ta'awud berhenti, kemudian bacaan basmalah dan awal surat disambung. Ya, baca ta'awud berhenti, kemudian bacaan basmalah dan awal surat itu disambung. Nah, seperti ini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti ya. Jadi ta'awud berhenti, basmalah langsung sambung ke awal surat. Kemudian yang terakhir yakni dengan waslul jadi seluruhnya ya, waslul jami' ya, waslul jami'. Jadi seluruhnya diwasolkan, baik dari mulai ta'awud, kemudian baca basmalah dan di awal surat. Dan ini harus kita perhatikan, tarik nafas dulu di awal supaya nanti cukup ya, jangan sampai nanti tidak kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Baik. Siapa pengen coba? Silakan yang waslul awal. Tafadhal, silakan buka mic. Siapa pengen coba waslul awal? Nah, tafadhal. Siapa nama antum? Muhayyizil Haq. Tafadhal. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Waslul awal. Bacaan ta'awud, langsung ke bacaan basmalah. Berhenti baru nanti di awal surat. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahih, barakallahu fiik. Nah, udah cukup situ aja ya. Di awal. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Nah, sekarang siapa mau coba untuk waslul akhir? Waslul akhir. Tafadhal, silakan buka mic-nya. Mana Ustaz? Nah, tafadhal. Aribowo, nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mumtaz. Masya Allah. Bagus. Baik, siapa yang terakhir? Waslul jami'. Disambung semuanya. Dari ta'awud, basmalah, dan awal surat. Ini suara apa ya? Ini suara mic antum? Ada Ustaz. Suaranya jelas Ustaz? Enggak jelas suara antum. Mungkin dekat kipas itu Ustaz. Dekat kipas itu ya. Coba kipasnya dijauhkan dulu ya mungkin. Nanti. Mungkin yang lain dulu. Mungkin nanti aja ya Kuna Angga ya, Kuna Angga. Nanti yang lain aja dulu ya. Ya, tape. Ada yang mau coba? Waslul jami'.
Saya Ustaz. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, barakallahu fiik ya, mumtaz ya, dah paham semua ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga, sifat khara Nabi SAW, yakni memanjangkan mad. Dan perkara mad ini adalah perkara yang penting, ya ayyuhal ikhwah. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengajarkan kepada seorang pemuda, ya. Kemudian pemuda itu membacakan pada lafaz innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian dia membaca tanpa mad pada lil fuqara'i, ya, membacanya tanpa mad. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW itu membacakannya seperti itu kepadaku. Ya, Rasulullah SAW membacakannya itu kepadaku seperti ini. Diajarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha. Jadi beliau itu membaca pada lafaz lil fuqara'i wal masakin itu dengan mad. Yang kita ketahui itu mad mutasil ya, mad mutasil dihukumi wajib ya, dibaca 4 harokat atau 5 harokat dalam Thoriq Syatibiyah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada orang yang keliru membacanya tanpa mad, dibenarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Itu menunjukkan apa? Urgensi atau pentingnya daripada permasalahan mad ini. Ya. Dan juga kita harus paham ya, harus memahami apa itu nanti jenis-jenis mad, apa itu ahkamul mad, apa itu aqsamul mad, seperti itu. Karena kadang-kadang sebagian dari kita ini bingung atau keliru dalam menyebutkan antara hukum dan jenis mad. Ketika ditanya, misalnya as-sama, itu ada mad apa? Oh, itu apa hukumnya di situ? Hukumnya mad mutasil, ya, keliru ya, bukan hukumnya. Kalau hukum itu ada 3, ya, lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawaz wal luzum. Ya, hukum itu cuma ada 3 aja dalam mad itu. Hukumnya 3, yakni apa? Yang pertama wujub, wal jawaz, wajib, jawaz, jaiz yang kita kenal, wal luzum dan lazim. Tidak ada lain. Kalau kita berbicara masalah ahkamul mad, karena pembahasannya tentang apa? Tentang wajib, tentang jaiz, tentang lazim, berarti ini masuk ke dalam pembahasan mad far'i semua. Mad far'i, nggak ada mad tabi'i di dalam ahkamul mad. Ya. Jadi bagi antum semua yang pernah belajar Manzumah Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi ilmi tajwid di Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, itu perhatikan, kalau kita masuk ke dalam pembahasan ahkamul mad, berarti kita sedang masuk ke dalam pembahasan mad far'i, tidak lebih daripada itu. Ya. Jadi dengan kata lain apa? Seperti halnya mad silah sughra, mad iwad, ya, itu tidak masuk ke dalam mad far'i. Karena apa? Dia dihukumi tabi'i. Kok bisa? Karena dibaca 2 harokat. Mad silah sughra dibacanya cuma 2 harokat, hi, hu. Atau mad iwad, iwajan dibaca iwaja, dibaca 2 harokat. Ya. Jadi tidak boleh kita memasukkan mad yang dihukumi tabi'i dimasukkan ke dalam pembahasan mad far'i. Tapi itu terjadi ya, ada kitab yang memasukkan itu ke dalam mad far'i, mad iwad, mad silah sughra, seperti itu. Nah, ini juga pernah Anda pertanyakan ya kepada salah satu penggiat kitab tersebut ya, dan Anda kenal dengan ustadznya, Anda tanyakan, dan beliau juga buka kitabnya. Ternyata ya benar, tidak ada pembahasan seperti mad silah sughra, mad iwad itu dalam mad far'i, justru dia masuk ke dalam mad tabi'i. Karena yang perlu kita pahami bahwasannya mad far'i itu yakni mad yang disebabkan karena sebab. Sebabnya cuma 2 saja, yakni sebab sukun dan sebab hamzah.
sebab sukun, sebab hamzah. Dua itu saja mad far'i itu. Sebab sukun apa? Mad lazim. Sebab hamzah mad mutasil, mad munfasil, mad badal. Udah itu saja. Jadi jangan kita misalnya masukkan mad silah sughra ke dalam mad far'i. Apa alasannya? Berarti kita bisa berdalih di situ. Sebab apa yang menyebabkan mad silah sughra itu masuk ke dalam mad far'i? Mad far'i kan cuma hanya dua sebab. Sebab hamzah, sebab sukun. Nah, terus mad silah sughra itu kenapa dimasukkan ke dalam mad far'i? Nah, seperti itu ya. Ini salah satu pentingnya ketika kita memahami daripada kaidah mad. Kalau kita tidak mengetahui kaidah mad, maka kita akan menerima begitu saja. Oh, ini dihukumi ya, mungkin iya, mungkin iya, mungkin iya. Tidak demikian. Baik. Kemudian yang keempat, terkadang mengeraskan dan terkadang memelankan bacaannya. Ya, terkadang Rasulullah SAW itu menjaharkan bacaan, terutama kalau di dalam sholat yang jahar ya, seperti sholat Aisyah, sholat maghrib, sholat subuh. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW juga memelankan bacaannya ketika sholat sir ya, baca dengan lirih. Kemudian yang kelima, ya ikhwah, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Maka ini sangat penting ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang berisi tentang ayat-ayat yang bertasbih seperti sabbih isma rabbikal a'la. Ya, maka dianjurkan kita untuk kita bertasbih di situ. Subhanallah. Ya, sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah. Atau jika berhubungan dengan doa maka Rasulullah langsung berdoa. Atau jika berhubungan dengan ayat azab maka Rasulullah SAW berhenti dulu dan berdoa agar dijauhkan dari azab tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, ayyuhal ikhwah, yakni senang dibacakan Al-Quran oleh orang lain. Dan ini termasuk sunnah Nabi. Ya boleh kita praktekkan dalam keseharian kita ya. Tapi dengan catatan, poin yang keenam ini adalah bagi orang-orang yang antum kenal bacaannya bagus. Jangan sampai antum pengen tolong dong bacain Al-Quran buat aku gitu ya. Kemudian bacanya berantakan, bukan makin tenang hatinya, makin stres ya, makin dia bergumam gitu ya. Karena apa? Bacanya berantakan, nggak karu-karuan bacaannya. Maka kita harus tahu persis bacaan orang yang kita hendak dengarkan bacaannya. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah, kita perhatikan di situ di halaman 17. Ini sangat penting kaidah ini ya. Berkata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala dan muqaddimahnya. Anu perhatikan di halaman 17 itu. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'alamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi'afsahil lughati. Maka wajib dengan kewajiban yang sangat ya bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka memulai membaca Al-Quran, terlebih dalam ia ingin meriwayatkan dari bacaan Al-Quran tersebut, maka hendaklah terlebih dahulu ia memahami tentang apa? Tentang makharijul huruf. Tempat asal keluarnya huruf, was-sifah ya, dan sifatnya. Tidak hanya kita menguasai daripada tempat keluar hurufnya, akan tetapi sifat huruf harus kita kuasai dengan baik. Ya, terutama sifat lazimah. Sifat yang senantiasa melekat pada huruf itu harus kita tunaikan dengan baik. Walaupun para ulama membaginya ya berkenaan dengan sifat ya, terutama berkenaan dengan sifat. Ya ini sifat tahsiniyah saja. Sifat tahsiniyah. Sifat tahsiniyah ini maka bagi seseorang apalagi yang menyandang predikat seorang qari, ya orang yang sudah fasih, absah di dalam membaca Al-Quran, maka wajib bagi dia ketika ia membaca Al-Quran itu dengan menunaikan sifat tahsiniyah.
sifat penghias. Kan sifat itu ada sifat lazimah, ada sifat tahsiniyah. Ya, sifat penghias saja. Dan sifat penghias ini wajib bagi para qori, tapi tidak wajib bagi orang awam. Tapi bagi para qori ini dibagi lagi. Karena tidak serta-merta ketika ia jadi qori itu, maka ia wajib menunaikan sifat tahsiniyah, tidak. Kapan dia wajib? Wajib ketika dia bertalaki dengan gurunya, maka wajib menunaikan sifat tahsiniyah. Tapi ketika dia lagi tilawah biasa, maka ketika ia terabaikan dengan sifat tahsiniyah ini, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Ya, contohnya apa? Ketika dia menunaikan tebal dan tipisnya huruf. Ya, tebal tipis huruf. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, kurang tebal. Ya, tidak ada dosa bagi dirinya. Ya, kurang tebal sedikit. Itu menurut fasoha daripada gurunya. Memang ketika ketika dia bertalaki, maka ya hak prerogatif gurunya untuk menilai bahwasanya bacaan kamu ini kurang sedikit, kurang tebal dikit. Nah, sudah, kita harus ikuti. Walaupun kalau kita berkata seperti ini di dalam hati kita, gitu-gitu amat, lebay sekali guru ini gitu ya. Kurang tebal dikit aja disalahin gitu ya. Jadi jangan punya pikiran seperti itu. Ya, karena itu hak prerogatif dari seorang guru. Kalau antum tidak mau dikoreksi oleh guru antum, maka antum jangan bertalaki padanya, selesai sudah. Ya, ini salah satu adab ya. Antum tidak boleh membedakan satu guru dengan guru yang lain. Karena apa? Guru satu dengan guru yang lain tuh punya standar fasohah itu yang berbeda. Dulu mungkin dia dapat dari gurunya tuh seperti di standar fasohahnya. Guru yang satunya mendapatkan standar fasohahnya berbeda pula. Jadi ketika antum nanti suatu saat, antum storekan bacaan antum 30 juz pada guru antum, tiba-tiba sudah selesai, antum storekan kepada guru yang lain, ternyata beda. Jadi adab kita dalam bertalaki itu bukan ingin agar guru itu mengakui daripada bacaan kita yang sudah baik dan benar, bukan. Tapi lebih daripada itu, yakni agar bacaan kita ini dikoreksi. Mana yang salah menurut standar fasohah guru kita, di mana kita tahamul adab dengan dia. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Ini salah satu adab ya, Ana ajarkan sedikit masalah adab karena ini sering terjadi. Akhirnya apa? Tulab ini membedakan antara satu guru dengan guru yang lainnya. Oh, guru ini tuh terlalu susah. Oh, guru ini tuh gampangan segala macam. Oh, guru ini tuh huruf ininya salah. Aku dengan guru ini kayak gini nih yang benar. Tidak boleh. Ini akan menghilangkan keberkahan ilmu dari antum. Ya, jangan sampai antum itu sudah capek. Talaki 30 juz itu butuh waktu yang banyak, biaya yang banyak, ya, menguras tenaga juga, tapi antum hilangkan pahalanya, antum hilangkan keberkahannya dikarenakan apa? Dikarenakan antum itu tidak beradab dengan guru. Ya. Hanya antum cerita, oh guru ini tuh gini Ustadz. Cerita lagi, yang guru ini dicerita lagi kayak gini, itu tidak baik. Ya. Jadi sebelum antum meriwayatkannya, maka diperintahkan di sini hendaklah terlebih dahulu antum menguasai makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf dari mana sih? Ya. Jadi ketika kita melakukan huruf demi huruf itu tidak hanya sekedar keluar. Ya. Jadi itu sebenarnya makna warattilil Qur'ana tartila. Ya, membaca Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Ya, jadi bukan hanya dipatok di tajwidul huruf saja, tidak. Tapi lebih daripada itu. Ya, kita mengetahui persis bagaimana huruf itu keluar. Dari mana asalnya huruf itu keluar. Ya, walaupun sebenarnya ayol ikhwah perlu kita perhatikan di sini bahwasannya seperti halnya di kitab-kitab yang kita ketahui, seperti halnya di Tajwidil Musawwar, gambar-gambar yang menetapkan posisi lidahnya seperti itu bukan menunjukkan bahwasannya itu sesuatu yang mutlak. Lewat daripada itu salah, bukan. Itu sebagai kiasan saja ya. Jadi istilahnya itu gambaran dari seorang ulama. Jadi ketika di zaman dahulu itu ulama seperti halnya Syekh Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi rahimahullah ta'ala,
itu tidak ada seperti halnya zaman sekarang tuh digambar segala macam, tidak. Dengan cara apa? Dengan cara mencicip huruf. Seperti halnya menurut penuturan dari Sibawai, bahwasannya beliau ketika hendak memberikan gambaran tentang huruf dari mana asal keluar itu dicicip dulu hurufnya. Misalnya seperti ini, kita contohkan huruf ta. Ta, 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 ta. Oh, huruf ta ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya. Ta, ta, ta. Kemudian coba dah kalau seandainya aku sukunkan at, 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 at. Oh, ternyata kalau ditekan kayak gitu seperti kayak keluar udara ya sedikit. Nah, seperti itu. Seperti kayak keluar udara. Nah, maka kemudian dikumpulkanlah kaidah-kaidah tersebut setelah dicicip ya, dirasa seperti itu. Keluar kaidah ilmu tajwid. Dan istilah-istilah itu memang dikeluarkan oleh para ulama. Bukan oleh Rasulullah, karena di zaman Rasulullah tidak mengenal jahar, hamas, syiddah, rakhawa, tidak ada kenal ya. Rasulullah tidak ada kenal itu. Karena apa? Ilmu tajwid dulu tidak dibukukan gitu. Tidak dibentuk dalam sebuah kitab, dalam sebuah pembahasan khusus, tidak ada. Ya. Jadi kaidah tajwid itu ada setelah apa? Setelah bacaan itu dirasakan dulu. Ya. Bacaan ini seperti ini, bacaan ini seperti ini, bacaan dikumpulkan, dibahas, keluarlah qiraah asyra, qiraah yang 10 itu. Dan itu mutawatirah, bersambung kepada Rasulullah yang 10 itu. Baik itu imam mulai dari Imam Nafi' ya, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Asy-Syami, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Al-Kisai Al-Kufi, kemudian Abu Ja'far Al-Madani, kemudian 9 itu Imam Yaqub Al-Hadrami, 10 Khulaful Ashir. Nah, yang 10 ini boleh kita untuk praktekkan di dalam bacaan sholat kita, boleh di dalam ketika kita tilawah juga boleh. Asalkan kita mau mempelajarinya. Seperti itu. Siap untuk mempelajarinya, ya ikhwah? Alhamdulillah ya. Insyaallah siap, Ustaz. Amin, Allahumma amin. Ya. Baik. Jadi gunanya ketika kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf, fungsinya buat apa? Nah, pada lafaz berikutnya liyal fidhu bi absahil lughati. Agar ketika kita membaca Al-Qur'an itu dengan bahasa yang paling fasih, absah. Isim tafdhil ini ya. Dengan bahasa yang paling absah, paling fasih. Tidak hanya fasih, tapi paling fasih. Bahkan para sahabat menyebutkan bahasa paling fasih itu adalah bahasanya orang Quraisy. Bahkan ketika terjadi perselisihan antara Utsman bin Affan dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut? Mengembalikan dengan lisanul Quraisy. Ya, dengan lisannya orang Quraisy bagaimana sih cara melafadzkannya? Nah, itu dikembalikan kepada lisannya mereka karena orang Quraisy itu adalah orang yang paling absah di dalam membaca Al-Qur'an. Karena itu adalah bahasa hari-hari mereka. Ya. Jadi kalau kita ini orang non-Arab ini wajar. Kalau kita ini susah dalam melafadzkan, terutama huruf-huruf yang susah, yang kita kenal susah. Seperti huruf shad, huruf dhad, ya. Huruf-huruf yang kita kenal susah dan tidak ada di negeri kita huruf tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita di muqaddimah ya, di pembahasan kita di awal. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol, santai aja untuk pertemuan pertama ini. Insyaallah besok kita akan lanjut di pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian nanti Anda informasikan, nanti di pertemuan kita yang terakhir itu adalah penyetoran bacaan Al-Fatihah. Ya. Nanti Anda tes satu-satu. Ya, tes satu-satu. Nah, nanti yang lulus ya ini yang kesalahannya tidak melebihi daripada 3 kesalahan. Ya, kalau lebih dari 3 kesalahan, maka Anda tidak berikan ijazah sanad qiraah wal iqra.
Nanti fungsi sanad yang anak akan berikan ini ada dua. Antum tersambung secara riwayah. Yang kedua, antum ana berikan izin untuk mengajarkannya kembali. Antum buka halaqah sana. Antum boleh ngajar. Ya. Tapi kalau ana tidak berikan ijazah sanad ke rawal iqra, maka antum tidak boleh untuk mengajarkannya. Ya, bagaimana antum mengajarkan? Antum belum diberikan izin. Berarti dengan kata lain apa? Bacaan antum itu belum benar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini prasyarat. Nah, prasyarat ini ya kami sesuaikan dengan standar kami ya. Standar kami dan seperti inilah yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Taib. Ada pertanyaan sampai sini? Tafadholu, silakan. Santai saja ya. Saya Ustaz. Nah, fadhal. Bismillah. Bismillah. Afwan, untuk seperti saya itu di kelemahan di tajwid, dan saya lebih menyukai untuk memakai Al-Quran yang berwarna-warni itu, Ustaz. Nah, Apakah itu boleh atau kita disarankan untuk memakai Al-Quran Madinah yang asli itu? taib. Nah, barakallahu fiik. Bismillah. Taib. Jadi perlu kita perhatikan ya. Mushaf itu terbagi atas dua madhab. Madhabnya Abu Amr Ad-Dani dengan madhabnya Abu Daud. Kalau di Indonesia itu madhab yang digunakan yaitu madhabnya Abu Amr Ad-Dani. Ya. Tapi ada tapinya. Madhab yang digunakan di Indonesia Abu Amr Ad-Dani itu tidak 100% ya. Tidak 100%. Kemudian begitu juga dengan mazhabnya Abu Daud. Mazhabnya Abu Daud ini adalah seperti contoh di Mushafnya Madinah atau Mushaf standar internasional. Di mazhabnya Abu Daud atau di Mushafnya Madinah ini sama saja ya. Bahkan Anda pernah tanyakan ke guru kami ya, bahwasannya ya dua-duanya, baik itu yang mazhabnya Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Daud, dua-duanya tidak 100% murni menggunakan mazhabnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dua-duanya boleh digunakan. Standarnya Indo-Pak ya, Indonesia, India, Pakistan. Ya. Tapi yang Mushaf Madinah juga boleh karena mereka beda mazhab. Kalau beda mazhab ini otomatis nanti beda alamatul dhabt, tanda bacanya. Ya. Tapi masing-masing dari kedua mazhab ini dalam mushaf itu memiliki keunggulan. Mazhab standar Indonesia ini punya keunggulan apa? Perhatikan. Setiap kali pertemuan dua sukun ya, atau yang kita kenal dengan iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun, itu dibantu dengan adanya nun kecil. Ya, paham ya? Ada nun kecil yang berharokat kasroh. Ini sangat terbantukan sekali ketika kita membaca di mushafnya standar Indonesia. Ya. Karena kita bisa membaca pertemuan dua sukun itu. Karena pertemuan dua sukun ini terjadi ya, salah satunya dengan apa? Ketika tanwin itu kan nun zaidah ya, nun sakinah zaidah. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol yang setelahnya ada huruf yang sukun pula, sukun ketemu sukun. Nah, kadang-kadang kita nih kalau baca mushaf Madinah, kalau nggak paham tentang kaidah iltiqa'us sakinain, kita bisa salah baca. Ya. Khairon. Padahal khaironi, misalnya khairol, harusnya khaironil. Ya, atau misalnya pada lafaz qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadun. Kan tulisannya ahadun. Tapi kalau kita tulis ahadun itu ada nun zaidah, ahadun. Kan kalau secara tulisan dia tanwin kan? Tanwin itu kan artinya twin, bahasa Inggrisnya twin. Tanwin itu twin, maksudnya apa? Double harokat. Double harokat itu. Domah, double domah.
fathah double fathah, kasroh double kasroh, itu namanya tanwin. Bahasa Inggrisnya twin. Nah, jadi ketika kita lafadzkan tanwin itu, dia pasti ada nun. Nun sukunnya. Ia terucapkan tapi tidak termaktub, tidak tertulis. Misalnya kitaban. Kitaban, tulisannya ban. B-A-N, ban. Nah, ini yang ketika antum baca Mushaf Madinah tidak tahu kaidah, akhirnya apa? Antum hanya mengidghamkan saja. Ya, tapi kalau antum baca Mushaf Indonesia, standar Indonesia, antum terbantukan dengan nun kecil. Qul huwallahu ahad. Contoh ya. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Atau pada lafaz-lafaz yang lain. Ya. Kalau di Mushaf Madinah, memang ia ada tanda dobat tersendiri. Ya. Dan berbeda, antum tidak bisa samakan. Akhirnya nanti antum, oh kok ini beda ya, tanda baca ini di Mushaf Madinah boleh berhenti. Tapi di Mushafnya Indonesia tidak boleh berhenti. Itu bukan penyesatan. Oh ini mushaf palsu ini. Tidak. Jangan kita jelekkan mushafnya standar Indonesia karena itu mazhabnya berbeda dengan Mushaf Madinah. Mazhabnya Abu Ammar Ad-Dani, Mushaf Madinah mazhabnya Abu Daud. Seperti itu. Jadi kalau Bapak nih antum ya. Antum sudah Bapak apa belum? Baik. Kalau antum baca mushaf yang berwarna tadi, ya, itu tidak jadi masalah. Bukan berarti antum, oh tidak sah. Dari mana tidak sahnya? Kan syarat rukun, bukan syaratnya. Rukun tilawah itu kan ada 3. Ya, rasam Utsmani, sanadnya sahih, lahja Arabiyah. Rasamnya Utsmani atau tidak? Nah, itu saja kuncinya. Rasamnya Utsmani atau tidak? Biasanya kalau di dalam mushaf, perhatikan itu ada tulisannya. Rasam Utsmani, walaupun di Mushaf Indonesia itu sudah benar, memang rasanya Utsmani. Itu yang kita cari. Jadi bukan kita mengatakan, oh ini mushaf yang boleh dipakai. Akhirnya apa? Banyak sebagian dari kita, ya, sebagian dari teman-teman itu yang tidak paham menganggap bahwasannya Mushaf Madinah itu segala-galanya sudah. Pokoknya yang bukan Mushaf Madinah, bukan Rasam Utsmani, berarti tidak sah bacanya. Tidak, salah ini ya, ini keliru besar. Nah, tidak demikian. Jadi Mushaf Indonesia itu juga Rasam Utsmani. Terus bedanya dengan apa? Beda mazhab saja pada alamatul dobat. Mushaf Indonesia pakai mazhabnya Abu Ammar Ad-Dani, mushafnya standar Madinah itu atau mushaf standar internasional itu pakai mazhabnya Abu Daud. Seperti itu. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Ya Bapak ya. Bapak pakai yang berwarna itu juga boleh. Untuk membantu bagi kita yang belum paham tentang ilmu tajwid. Seperti itu. Tapi dikit demi dikit kita berusaha untuk bisa memahami tentang ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita tidak dipusingkan dengan melihat terlalu banyak tulisan ya. Oh ini ikhfa, ini izhar, segala macam. Pusing banyak tulisan gitu ya. Ya, kalau bisa ya telanjang aja seperti itu. Sudah tidak ada tulisan-tulisan seperti biasa seperti itu tulisannya. Ya, untuk melatih daripada kemampuan diroyah kita juga berkenan dengan ilmu tajwid. Tapi bagi yang memang kesulitan, maka tidak mengapa ya. Memang fungsinya daripada mushaf yang berwarna itu membantu daripada orang-orang awam yang ia ingin baca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi ia tidak paham tentang ilmu tajwid. Ya, karena apa? Karena itu berangkat daripada mengamalkan daripada tajwid itu hukumnya wajib. Mengamalkan tajwid hukumnya wajib. Mempelajarinya fardu kifayah. Karena ada orang banyak sudah mempelajarinya. Fardu kifayah. Tapi mengamalkan ilmu tajwid itu sendiri adalah wajib. Ya sehingga ya boleh ya membuat tulisan. Karena apa? Ketika kita baca kita harus menunaikan ilmu tajwid. Walaupun kita tidak tahu tentang ilmu tajwid itu sendiri. Ya. Bisa dipahami? Ya Ustaz. Ya, jelas ya? Fik barakallah. Ada yang lain? Halo Ustaz. Silakan. Nah, fadhal. Apa namanya? Tadi kan antum sudah menyebutkan bahwa nanti akan diajarkan Al-Fatihah dengan qiraah syukra Ustaz ya. Nah, nanti di akhir ya. Mungkin pertemuan ketiga insyaallah. Apakah nanti sanadnya juga ini Ustaz dapat sanad
dari itu maksudnya secara Bisa, asyara itu. bisa. Asalkan lulus ya, asalkan lulus. Nanti kalau untuk sanad yang kira asyrah sughra maupun yang kubra ya, nanti kalau ada waktu ya, silakan nanti langsung sekaligus ya, silakan untuk dibacakan. Nanti berarti apa? Nanti khilaf-khilafnya itu langsung dibacakan di jamak. Ya, di jamak. Nanti anak akan contohkan ya, tidak sekarang ya, tidak sekarang. Nanti di jamak. Kalau nanti lulus, maksudnya tidak ada kesalahan, baik yang asyrah sughra maupun kubronya, anak akan ijazahkan itu pada antum. Ya, nah, tinggal kesungguhan ya. Dulu waktu zaman dulu itu tahun berapa itu anak lupa itu. Itu waktu tes itu cuman 2 orang saja yang lulus ya. Alhamdulillah termasuk anak yang lulus. Itu memang pada grogi gitu ya. Pada grogi semua. Karena apa? Ya karena ini bacaan-bacaan ini harus disesuaikan. Bacaan imam ini bacaan. Bahkan dulu ketika anak dulu ya itu di tes itu malah tesnya dibacakan perawinya. Kalau perawi ini bacanya kayak gimana? Qiraan ini bacaan gimana? Nah, jadi kayak gitu. Nanti anak mau tes seperti itu juga atau tes yang jamak aja seperti itu? Nah. Tapi yang penting ilmunya ya, yang penting ilmunya seperti itu. Tapi perkara nanti dapat sana atau tidak nanti belakangan. Antum punya kesempatan kapanpun antum bisa setorkan kana untuk anak ijazahkan itu. Tidak mesti harus dalam daurah ini saja. Ya, nanti bagi teman-teman, bagi antum semua yang nanti tidak lulus dalam pengambilan sana al-fatihah yang umum ya, bukan asyara sughra maupun kubra ya. Yang tidak lulus, anak kasih kesempatan sampai dengan ya anak meninggal dunia ya. Udah meninggal dunia sudah anak tidak bisa sampaikan sana itu lagi. Ya. Pokoknya sampai kapanpun antum bisa setorkan ke anak. Seperti itu. Antum boleh langsung chat anak, Ustaz, ada waktu enggak? Anak mau setorkan bacaan Al-Fatihah, tafadhol. Kalau antum lulus nanti anak berikan ijazah sanad langsung seperti itu. Karena antum sudah pernah ikut daurah, jadi otomatis lah ya anak berikan sanad qira wal iqra. Kecuali moro-moro datang tiba-tiba datang ke anak gitu, Ustaz, anak pengen minta sanad ini enggak sopan gitu ya. Daurah enggak pernah ikut, tiba-tiba minta ijazah sanad seperti itu. Ini enggak sopan. Tapi antum kapanpun antum bisa. Ya, kalau misalnya dalam daurah ini antum ternyata kesalahannya 4. Nah, ternyata antum perbaiki nanti. 2 pekan kemudian antum hubungi Ustaz, anu sudah siap Ustaz memperbaiki yang kemarin. Ternyata lulus. Kesalahannya di bawah 3. Tafadhal nanti anak berikan ijazah sanad qira wal iqra. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah taala. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Santai saja, tidak usah kaku-kaku ya. Santai. Nah, silakan. Dulu kan pernah dengar sebuah kajian itu kan, kalau di yang Malik Yaumiddin itu kan bisa panjang bisa pendek itu kan. Terus ada yang mengatakan kan sunahnya disunahkan rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek itu kan. Ada kan sepaham saya kan itu kan perbedaan qiraat nih. Nah itu yang benar yang mana gitu kan. Baik. Terus kemudian yang kedua ketika di surat ayat yang terakhir itu kan ada yang mengatakan tidak boleh berhenti di alaihim yang pertama, terus ada juga yang membolehkan gitu kan. Itu kalau kita itu yang mana begitu. Baik. Jadi perlu kita perhatikan di sini. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, termasuk di Al-Fatihah ya, di Al-Fatihah. Jadi ada lafaz-lafaz yang ia ada khilaf di situ. Ya. Contoh pada Malik Yaumiddin, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian di dalam sholat ada yang membaca di rakaat pertama itu katakanlah pakai Imam Hafs, ya. Di rakaat kedua dia pakai katakanlah bacaan Al-Fatihahnya bacaan yang pendek, ya. Malik Yaumiddin itu yang pertama. Rakaat kedua
Maliki yaumiddin. Ini yang harus dipahami dengan baik. Ini memang pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya beliau membaca di rakaat pertama panjang, kedua pendek. Itu di dalam mazhab yang Asy-Syafi'iyah. Ya. Tapi perlu kita perhatikan bahwasannya ketika kita hendak mengamalkan itu, ini kan kalau kita sudah baca pendek, perkaranya kan sudah bukan qiraatnya Imam Asim lagi. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita pegang mazhabnya Imam Syafi'i, berarti rakaat pertama itu bacaannya kata Imam Hafs. Bacaan yang kedua, kalau kita baca pendek, berarti qiraat siapa yang kita pakai? Itu harus kita pahami dulu. Jangan sampai seperti ini. Ini kekeliruan besar. Bacaan pertama Imam Hafs. Ya, rakaat pertama. Rakaat kedua bacanya Maliki Yaumiddin, bacanya pendek. Tapi suratnya Imam Hafs. Ini nih yang keliru. Jadi yang benar itu ketika rakaat pertama itu dia katakan baca Imam Hafs an Asim, ya. Rakaat yang kedua katakanlah dia bacanya Imam Ibnu Katsir. Katakan misalnya bacanya Imam Qunbul saja, Imam Qunbul dari Ibnu Katsir. Nah, kalau dia sudah baca Al-Fatihah Imam Qunbul, berarti surat yang dia baca di rakaat kedua itu harus surat bacaan Imam Qunbul dari Ibnu Katsir juga. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu yang benar. Tapi kalau mazhabnya Syafi'iyah, beda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu satu sholat itu satu qiraat. Ya, baik bacaan pertama misalnya baca pertama Imam Susi, ya sudah Imam Susi, rakaat kedua juga Imam Susi juga sama. Bacaan pertama Imam Abu Amr, qiraatnya Abu Amr, bacaan kedua juga sama Abu Amr. Itu mazhabnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu ya. Jadi kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, itu rakaat pertama. Rakaat kedua Maliki Yaumiddin, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu jangan bacaan Al-Fatihahnya saja. Ya. Tapi bacaan daripada nanti suratnya juga bacaan sesuai dengan qiraat yang kedua itu. Ini pernah anak alami ya. Ada seorang imam yang baca demikian, kemudian anak selepas sholat anak ajak ngomong empat mata seperti itu. Ya, ternyata dia cuma hanya baca memendekkan Maliki Yaumiddin di hadzaf, istilah itu hadzaf alif gitu ya. Tapi surat-suratnya nggak ada bedanya gitu. Surat-suratnya tidak ada perbedaan. Suratnya Imam Hafs. Nah, ini apa-apaan ini? Ya, ini bukan sunnah justru jadinya, jadi bid'ah jadi seperti ini. Ya, kalau yang sunnah itu, kalau dia baca yang rakaat pertamanya Imam Hafs, baca yang kedua itu stabil. Al-Fatihahnya qiraat yang berbeda, sama suratnya juga qiraat yang sama dengan apa yang dia baca di Al-Fatihahnya tadi. Baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Pertanyaan antum? Yang ayat yang ke-7 kan ada yang ya 6. Jadi perhatikan di sini, ini memang ada khilaf ya. Khilaf di lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang berhenti di 'alaihim yang pertama itu adalah bacaan Ahlul Madinah. Ya, Imam Nafi' ya. Jadi kalau Imam Nafi', Imam Abu Amr, ya Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir, kemudian Ibnu Katsir, ya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu ayat yang pertama. Ya, jadi tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama. Sehingga apa? Sehingga ketika coba perhatikan ya. Ini ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun panjangnya tadi hadzaf alif ya, Maliki Yaumiddin. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pada saat yang keenam
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Kemudian 7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi perhatikan, kenapa ada yang mengatakan tidak boleh berhenti di alaihim yang pertama? Ya, harusnya kalau mau berhenti di alaihim yang kedua. Kemudian nanti ibtidak lagi di ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu ya. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita berhenti di alaihim yang pertama, itu adalah bacanya Ahlul Madinah. Ya, karena apa? Karena dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama. Bahkan dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan bagi orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati. Ya, berarti dia nanti harus baca ketika di ayat yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berhenti dia, karena nanti di ayat yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi kalau kita ini baca Imam Asim itu Imam Kufah. Ya, seluruh Imam Kufah antum catat saja, seluruh Imam Kufah, baik Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Al-Kisai Al-Kufi dan Khulaful Ashir. Ya, 4 imam ini kalau dia itu membaca dengan menyambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa demikian? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tinggal 7 kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau baca qiraat Imam Asim, ya kita hapuskan dari Asim. Kalau baca qiraat Imam Asim, maka usahakan tidak berhenti di alaihim yang pertama. Karena apa? Kalau antum berhenti di alaihim pertama, berarti antum bukan bacaan Imam Asim itu. Seperti itu. Jadi untuk amannya, maka berhenti di alaihim yang kedua. Supaya apa? Supaya untuk menjaga daripada lafaz Imam Asim ini. Imam Asim itu tidak berhenti. Kalau antum melihat di mushafnya Indonesia, mushaf standar Indonesia, itu diberi tanda waru kebalik. Ya, kebalik yang tanda warunya. Itu menunjukkan apa? Kufiyun. Maksudnya Imam Kufah itu tidak berhenti di lafaz itu. Dia wasol langsung terus baca. Ya. Jadi untuk menjaga lafaz dari Imam Asim, maka membacanya amannya berhenti tidak di alaihim yang pertama, tapi di alaihim yang kedua. Nanti tidak lagi di ghairil maghdubi alaihim. Itu semata-mata untuk menjaga daripada qiraat Imam Asim saja. Ya. Kalau kita tidak berhenti di situ, misalnya kita jadi imam nih. Allahu Akbar jadi imam. Kemudian kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti kita sedang tidak baca qiraat Imam Asim ini. Nah, itu ya. Karena apa? Karena kita berhenti di alim yang pertama. Alim yang pertama itu Imam Asim itu tidak berhenti di situ. Tapi untuk kehati-hatian, antum jangan berhenti di situ maksudnya. Berhenti di alim yang kedua. Supaya tetap menjaga daripada qiraatnya Imam Asim. Ya, jadi caranya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kalau kita berhenti yang pertama nanti suratnya juga bukan hafs ya? Iya, seolah-olah kita sedang tidak baca riwayat Imam Hafs An-Asim.
Ya, seperti itu ya. Tapi tidak ada dosa, bukan berarti batal sholatnya, tidak. Tapi kita sedang seolah-olah tidak sedang membaca qiraatnya Imam Asim, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan boleh Ustaz? Nah, tafadhol. Berarti kan kalau kita pakai hafs itu kan bismillah kan ayat pertama ya itu. Itu berarti Nah, ketika bismillah. Nah. Setelah itu kan kadang ada yang dijaharkan, ada yang disirkan begitu. Baik. Nah itu apakah kita juga boleh disirkan atau baiknya dijaharkan aja biar terhitung 7 ayat begitu. Nah, yang menjadi khilaf para ulama itu adalah masalah sir dengan jaharnya ini saja ya. Tapi kalau masalah itu adalah bacaan, termasuk bacaan satu paket bacaan Imam Asim, itu tidak ada khilaf. Berarti dengan kata lain apa? Ketika kita membaca qiraat Imam Asim, dalam hal ini adalah riwayat Imam Hafs anak Asim, berarti kita wajib, bukan tidak boleh, bukan boleh tidak baca, tapi wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ustaz, jahar atau sir? Tergantung madhabnya. Ya, itu kembali tergantung madhabnya. Tapi kalau wajib, wajib. Kalau nggak baca Ustaz, antum cari qiraat lain. Kalau antum nggak mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi seperti itu. Kalau antum tidak mau baca Bismillahirrahmanirrahim, antum cari qiraat yang lain yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh apa? Imam Nafi'. Imam Nafi', Imam Abu Amr, ya, Imam Abu Amr Al-Basri. Nah, itu tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan sampai ketika antum jadi imam, antum baca Imam Hafs tapi tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu keliru. Ya, itu keliru besar. Ya, yang menjadi khilaf itu, perselisihan itu adalah jahar atau sirnya, bukan masalah di Bismillahirrahmanirrahim boleh baca atau boleh tidak baca. Ya. Allah alam shawab. Wa iyyak. Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau ada pertanyaan silakan kirimkan pertanyaan di grup. Nanti insya Allah anak akan jawab. Lebih kurang ana mohon maaf. Segala kebenaran mutlak min Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan khilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran qalban khashi'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum wa barakallahu fikum.